Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dalam sebuah rutinan yang diadakan atas nama Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, yang malam hari ini juga bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Malam ketiga bulan Sya'ban kita memperingati hari kelahiran beliau, yang dalam sejarah dicatat beliau lahir di tanggal ketiga bulan Sya'ban, dalam catatan sebagian ulama pada tahun keempat Hijrah, dan pada catatan riwayat sebagian ulama yang lain, diantaranya Asy-Syaikh Kulaini dalam kitab Usulil Kafi dan Asy-Syaikh Tabarsi dalam kitab Al-Ihtijaj, kelahiran beliau di tahun ketiga dari hijrah Nabi. Ala ihal, mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama membaca ziarah untuk Abu Abdillah Al-Husain dan sekaligus mengenang hari kelahiran beliau, majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir dan yang menyukseskan rutinan ini juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Dalam bagian akhir pada ziarah Asyura yang selalu kita baca dalam rutinan kita, ada permohonan dari para peziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya Allah, anugerahkan kepadaku syafaat Al-Imam Al-Husain yaumal wurud, di hari aku datang menjumpaimu. Dan itu tentu permohonan dari para pecinta Al-Husain, permohonan dari para peziarah Al-Husain yang jiwa dan pikirannya telah lebur bersama Imam Abi Abdillah Al-Husain. Tentu doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang telah meleburkan dirinya dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu dari keistimewaan merutinkan membaca doa ziarah Asyura adalah kita akan diberi syafaat oleh Imam Abi Abdillah Al-Husain dari awal stasiun kepergian kita dari alam dunia, yaitu ketika detik-detik akhir kita akan meninggalkan dunia ini menuju alam barzakh. Syafaat Abi Abdillah Al-Husain akan menyertai kita. Ketika kita di barzakh juga syafaat beliau akan menyertai kita. Dan ketika kita dibangkitkan untuk menuju mahkamah Allah, kita juga akan disertai dengan syafaat Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Allahumma rzuqni syafa'atal Husain wa tsabbit li qadama sidqin 'indaka ma'al Husain. Dan kita meminta diteguhkan oleh Allah bersama Al-Husain, di jalan Al-Husain. Kita memohon agar langkah-langkah kita dalam kehidupan ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memohon kepada Allah agar diberi keteguhan di dalam berpegangan dengan agama adalah permohonan yang sangat luar biasa, permohonan yang sangat kita butuhkan. Diberi keteguhan di jalan kebenaran. Wa tsabbit li qadama sidqin 'indaka ma'al Husain wa ashabil Husain, bersama ashabil Husain alaihi salam. Mudah-mudahan rutinan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang akan diliputi dengan syafaat Al-Husain alaihi salam. Kembali bahwa kita sedang memperingati hari kelahiran Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Ketika kita mengenang hari kelahiran Al-Husain alaihi salam, pada hakikatnya kita sedang mengenang kelahiran manusia agung. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran Al-Hasan, abang beliau. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran Amirul Mukminin, ayah beliau. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran Az-Zahra, ibu beliau. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran kakek beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran Khalilullah Ibrahim yang menegakkan tauhid di muka bumi. Kelahiran Al-Husain alaihi salam adalah kelahiran para anbiya. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran keadilan di muka bumi. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran keabadian syariat Allah di muka bumi. Karenanya kelahiran Al-Husain alaihi salam disambut dengan sukacita oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau adalah kelahiran yang membawa harapan bagi keabadian risalah yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah dan agama yang telah diperjuangkan oleh ayah beliau. Risalah dan agama yang telah diperjuangkan oleh ibu suci beliau Fatimah Zahra, agama dan risalah yang telah diperjuangkan oleh abang beliau Al-Husain alaihi salam. Kelahiran Al-Husain adalah kelahiran keabadian bagi risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat seperti disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Saduq dalam Al-Amali dan Al-Fattal dalam kitab Raudhatul Wa'idhin, Asy-Syaikh Al-Majlisi mengutip dari mereka dalam kitab Biharul Anwar, dan beberapa ulama yang lain menyebutkan sebuah cerita, riwayat yang mengisahkan mimpi yang dialami oleh Ummu Aiman, seorang wanita yang sudah sering kita dengar tentang kemuliaan beliau. Rasulullah pernah bersabda tentang keagungan Ummu Aiman imra'atun min ahlil jannah. Ummu Aiman adalah seorang wanita penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulnya, dan kemudian Rasulnya memberitahukan kepada kita umat beliau agar kita mengenal keagungan Ummu Aiman, salah seorang yang begitu dekat hubungannya dengan keluarga suci Rasulullah, begitu akrab hubungannya dengan Zahra, dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah malam Ummu Aiman mimpi, dan kemudian mimpi itu menjadikannya terbangun di tengah malam dalam keadaan ketakutan, dan dia merasa cemas dari apa yang ia saksikan dalam mimpinya. Kemudian dia hanya bisa menangis, sehingga tetangga-tetangga sebelah rumah Ummu Aiman mendengar tangisan Ummu Aiman. Namun mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ummu Aiman, apa yang dialami oleh Ummu Aiman. Keesokan harinya beberapa sahabat dari tetangga Ummu Aiman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan
Apa yang mereka dengar dari rumah Ummu Aiman, suara tangisan, tangisan yang mengesankan ada kecemasan, ada kesedihan. Maka Rasul pun kemudian memanggil Ummu Aiman. Dalam catatan riwayatnya, Al-Imam As-Sadiq alaihi salam menceritakan bahwa tetangga-tetangga Ummu Aiman setelah datang menemui Rasulullah dan melaporkan, Rasulullah kemudian memanggil Ummu Aiman agar datang menjumpai beliau. Setelah Ummu Aiman datang ke rumah Rasulullah dan menjumpai beliau, Rasulullah bersabda kepada Ummu Aiman, sabda yang mengesankan dan membuktikan betapa lembut perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Aiman, betapa Rasulullah memuliakan Ummu Aiman. Beliau bersabda kepada Ummu Aiman, dan ini mungkin jarang kita temukan perlakuan yang selembut ini, walaupun kita yakin Rasulullah adalah pribadi yang sangat-sangat lembut dengan para sahabatnya, namun perlakuan istimewa ini mungkin jarang kita temukan beliau lakukan, beliau tampakkan kepada sembarang orang, kecuali orang-orang yang memang punya keistimewaan luar biasa di sisi Allah. Rasulullah bersabda kepada Ummu Aiman, "Ya Umma Aiman, la abkallahu ainak." Wahai Ummu Aiman, semoga Allah tidak menjadikan matamu ini menangis. Artinya semoga Allah tidak membuatmu sedih, karena tangisanmu tentu membuktikan adanya kesedihan. Semoga Allah selalu membungakan hatimu, menggembirakan hatimu, sehingga kamu tidak perlu menangis lagi. Ya Umma Aiman, la abkallahu ainak, inna jiranaka atauni wa akhbaruni annaki lam tazalil laila tabki ajma. Wahai Ummu Aiman, tetangga-tetanggamu datang kepadaku dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa engkau mulai tengah malam hingga subuh hanya engkau isi dengan tangisan. Apa sebenarnya yang terjadi? Fala abkallahu ainaka malladhi abkaki. Apa yang menyebabkanmu itu menangis, wahai Ummu Aiman? Maka Ummu Aiman pun dengan penuh sopan santun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'aitu ru'yan azimatan syadidah." Wahai Rasulullah, aku bermimpi menyaksikan sebuah kejadian yang dahsyat buatku, sehingga aku terbangun dan merasa mimpi itu sesuatu yang buruk bagiku. Karenanya aku pun menangis. Falam azal abkil laila ajma. Karena itu aku terus menangisi karena cemas akan mimpiku tersebut. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Ummu Aiman, "Wahai Ummu Aiman, faqassiha ala Rasulillah fa innallaha wa rasulahu a'lam." Kalau demikian, ceritakan apa mimpimu itu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan ceritakan kepadaku, namun beliau mengatakan ceritakan mimpimu itu kepada Rasulullah, Rasul utusan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya telah mengetahui apa yang engkau saksikan dalam mimpimu, namun ceritakan mimpi itu apa. Maka Ummu Aiman mengatakan, ta'zumu alayya an atakallama biha. Aku tidak sanggup, wahai Rasulullah, untuk menceritakan itu. Karena dalam pandangan Ummu Aiman, mimpi ini adalah sesuatu yang buruk. Kita ini sekedar sebagai catatan bagi kita, ketika kita bermimpi tentang orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang terhormat dan istimewa dalam hati kita, dalam jiwa kita, orang tua kita, guru kita. Kalau kita bermimpi buruk tentangnya, jangan pernah diceritakan. Jangan seorang santri berkata, "Ya Ustadz, saya mimpi antum tadi malam mati." Diceritakan kepada Ustadz. Ini sesuatu yang tidak dianggap sesuai dengan etika. Alaihal. Maka Rasulullah meminta Ummu Aiman. Rasulullah meminta kepada Ummu Aiman agar menceritakan. Maka Ummu Aiman mengatakan, "Ya Rasulullah, ta'zumu alayya an atakallama biha." Berat rasanya
itu sesuatu yang dahsyat buatku, tidak mungkin aku ceritakan kepadamu. Karena dalam mimpi Ummu Aiman sekali lagi yang dia nilai, yang dia maknai sesuatu yang buruk mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak ingin menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian tetap meminta kepada Ummu Aiman, Innar ru'ya laisat ala ma tara. Mimpi yang engkau saksikan, sesuatu yang engkau saksikan dalam mimpimu tidak seperti yang kamu duga maknanya. Karenanya ceritakan, saya akan memaknai nanti mimpimu tersebut. Jangan kamu mimpi kemudian kamu maknai sendiri, dan makna itu tidak mewakili apa yang kamu saksikan dalam mimpimu tersebut. Faqusiha ala Rasulillah, maka ceritakan wahai Ummu Aiman kepada Rasul Allah, utusan Allah. Lalu Ummu Aiman bercerita, ra'aitu fi lailati hadhihi ka'anna ba'dha a'dha'ika mulqan fi baiti. Aku melihat dalam mimpiku itu sepenggal dari organ badanmu ini terlepas dan terlempar di rumahku. Ini yang aku berat rasanya untuk menceritakan. Dalam tafsiran dan takwilan Ummu Aiman, tentu ini mimpi yang dia anggap sebagai mimpi yang buruk. Maka Rasulullah berkata kepada Ummu Aiman, namat ainuka ya Umma Aiman. Semoga engkau bisa tidur nyenyak lagi wahai Ummu Aiman. Malam-malam yang akan datang kamu tidak perlu cemas dengan mimpimu, dan mudah-mudahan kamu bisa tidur dengan normal seperti biasanya. Talidu Fatimatu al-Husaina faturabbihi wa tulabbinihi. Rasulullah berkata, Fatimah akan melahirkan putranya Al-Husain, maka kamu yang akan merawatnya di hari pertama kelahirannya, dan kamu yang akan menyiapkan makanan atau minuman susu bagi bayi tersebut. Fayakunu ba'du a'dha'i fi baitik. Maka sebagian dariku akan ada di rumahmu. Ini takwil mimpi yang dilihat atau dialami oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman bermimpi bahwa ada sepenggal dari jasad Rasulullah yang berada di rumah Ummu Aiman terlepas dari Rasulullah, dan Rasulullah menakwilkan bahwa putriku Fatimah akan segera melahirkan putra keduanya yaitu Al-Husain, dan engkau yang akan membantu persalinan bersama beberapa bidan yang lain untuk membantu kelahiran Al-Husain alaihi salam. Setelah Al-Husain lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Asma bintu Umais yang juga membantu prosesi kelahiran Al-Husain alaihi salam, meminta kepada Asma, ya Asma, hati ibni, wahai Asma, berikan kepadaku putraku ini. Maka Rasulullah kemudian dibawakan oleh Asma kepada Rasulullah. Al-Husain digendong, dibawakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dibalut kain berwarna putih. Fastabsyaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah jadi bergembira, berbahagia dengan kelahiran dan menggendong cucunya. Fadammahu ilai, maka beliau peluk erat-erat di dada beliau. Wa adzana fi udhunihil yumna, beliau kumandangkan adzan di telinga kanan Al-Husain. Kemudian wa aqama fil yusra, dan beliau mengumandangkan iqamah di telinga kiri Al-Husain. Thumma wada'ahu fi hijrihi, kemudian beliau pangku sejenak bayi yang baru saja lahir tersebut. Maka kata Asma, tiba-tiba saya menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ketika Rasulullah memangku Al-Husain, sejenak tidak lama setelah itu
Rasulullah meneteskan air mata, Rasulullah menangis. Fabaka. Maka Asma berkata, "Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi mimma bukauk." Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi keselamatanmu, wahai Rasulullah. Gerangan apa yang menyebabkan engkau menangis, ya Rasulullah? Apa tangisan ini? Karena apa, ya Rasulullah? Bukankah engkau baru dikaruniai seorang anak? Tentunya sesuatu yang sangat luar biasa menggembirakan seorang kakek. Maka Rasulullah mengatakan, min ibni hadza, aku menangisi putraku ini. Maka Asma kemudian mengatakan, innahu wulidas sa'a. Wahai Rasulullah, bukankah dia baru lahir? Tentu seorang kakek akan bergembira ketika menyaksikan bayinya lahir dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat, dan bayi yang sangat lucu. Kenapa engkau menangis, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya Asma, wahai Asma, taqtuluhul fi'atul baghiyatu min ba'di. Putraku ini kelak akan dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah, kelompok yang telah meninggalkan agama, kelompok yang telah menyimpang dari agama. La ana lahumullahu syafa'ati. Mereka tidak akan mendapatkan syafaatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, ayah Al-Husain alaihi salam, ayyu syai'in sammaitabni, nama apa yang akan engkau berikan untuk putraku ini? Sekali lagi, ini juga satu adab yang sangat luar biasa. Kendati Al-Husain adalah putra Rasulullah, Al-Husain adalah anak kandung Ali bin Abi Thalib. Karenanya Rasulullah kemudian bertanya kepada ayahnya, kamu beri nama siapa anakmu ini? Maka Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, ma kuntu li asbiqaka ya Rasulullah. Aku tidak mungkin mendahuluimu, wahai Rasulullah, dalam memberikan nama kepada putra keduaku ini, kepada putramu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti turunnya wahyu untuk menentukan nama ini. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala membawa berita, membawa perintah agar bayi kedua Ali bin Abi Thalib, bayi kedua Az-Zahra alaihassalam diberi nama Al-Husain. Ini riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan tentang prosesi penamaan Al-Husain alaihi salam, sebagaimana juga riwayat berbicara tentang penamaan putra pertama Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Berbeda dengan riwayat yang menceritakan kepada kita bahwa ketika Al-Hasan, putra pertama Ali dan Fatimah lahir, Ali menamainya dengan nama Harb, perang artinya. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa nama putramu yang pertama ini, wahai Ali? Engkau beri nama siapa? Maka Ali mengatakan, aku beri nama Harb ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian, jangan, beri nama dia Al-Hasan. Kejadian yang sama, setelah mengetahui bahwa Rasulullah tidak menyukai nama Harb dan diganti dengan nama Al-Hasan, ketika lahir Al-Husain, Rasulullah bertanya kembali kepada Imam Ali, kamu beri nama siapa putramu ini? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali menamai putra keduaku ini, aku beri nama Harb ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan diberi nama Harb, beri nama Al-Husain. Cerita palsu yang sengaja disebarkan dengan tujuan-tujuan yang sudah sama-sama bisa kita tebak. Pertama dari cerita itu bahwa terkesan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ingin ditampilkan sebagai sosok yang haus darah, yang senangnya perang. Karenanya kemudian ketika memiliki anak diberi nama Harb. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib, betapapun kita mengenal beliau sebagai seorang pejuang tangguh, seorang pahlawan besar, seorang pejuang yang membela Islam dan telah membuat tersungkur para pendekar
kufar, namun tidak berarti Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang bengis, yang haus darah. Beliau ketika harus menghunuskan pedang menebas kepala orang-orang kafir itu karena memang mereka yang sudah tidak lagi bisa diberi arahan, diberi bimbingan, menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu mereka sedang memerangi agama Allah. Karenanya kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, bukan karena kegemaran untuk membunuh orang. Sehingga berulang kali anak pertama diberi nama Harb, anak kedua juga diberi nama Harb, padahal anak yang pertama telah ditolak oleh Rasulullah, jangan beri nama Harb. Jadi tujuan bisa kita baca bahwa mereka ingin mengesankan kepada kita bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memang gemar mencucurkan darah manusia. Yang kedua, dari cerita itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tidak punya sopan santun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditegur anak yang pertama, anggaplah Ali merasa punya hak untuk memberi nama putranya melebihi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggap demikian. Namun pada putra yang pertama ketika namanya telah ditegur oleh Rasulullah bahwa nama itu tidak baik dan ganti saja dengan nama Al-Hasan. Kenapa? Yang kedua putra beliau juga tetap ingin beliau beri nama Al-Harb. Ini menggambarkan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar tidak menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam cerita riwayat dari Imam As-Shadiq yang telah saya bacakan, bahwa ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan beri nama siapa putramu ini wahai Ali? Ali kemudian berkata, tidak mungkin aku akan mendahuluimu dalam memberi nama putramu ini. Yang ketiga dari cerita palsu itu ingin menggambarkan bahwa nama Harb itu adalah nama yang baik. Karenanya Ali bin Abi Thalib selalu menginginkan agar menamai putra-putranya dengan nama Harb. Sementara kita tahu Harb adalah nama dari salah satu anggota Asy-Syajarah Al-Mal'unata fil Quran, Abu Sufyan ibn Harb. Ingin menggambarkan bahwa Ali bin Abi Thalib mencintai sosok pribadi yang namanya Harb, kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tujuan-tujuan yang ingin ditanamkan melalui riwayat palsu dengan mengada-ngada cerita-cerita seperti itu. Ala ayyihal, ikhwan sekalian, bahwa pada hari ke-7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Az-Zahra alaihassalam, kemudian mengakekai cucu kedua beliau dengan menyembelih satu domba dan kemudian mencukur rambutnya dan menimbang. Setelahnya beliau sedekahkan seberat rambut bayi itu, beliau tukarkan dengan, atau beliau bersedekah dengan uang perak. Alaihal, Al-Husain alaihi salam lahir dan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendapat anugerah yang sangat besar, mendapat kegembiraan yang sangat luar biasa. Al-Husain alaihi salam lahir, ibu beliau tentu akan berbahagia, ayah beliau tentu berbahagia, dan andai Abu Thalib masih hidup, tentu Abu Thalib juga akan berbahagia karena ini adalah cucu dari Abu Thalib alaihi salam. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, dan kaum muslimin pun tentu ikut bergembira dengan kelahiran Al-Husain alaihi salam. Ini sekilas tentang cerita prosesi kelahiran Al-Husain dan bagaimana penamaan nama cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Setelah itu kita menyaksikan hari demi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menampakkan perhatian beliau yang sangat luar biasa terhadap Al-Husain alaihi salam, sebagaimana beliau tampakkan perhatian yang sama kepada abangnya Al-Hasan Al-Mujtaba. Sehingga riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, terlepas dari ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk menjelaskan sebagian dari keagungan, dari maqam dan kedudukan istimewa Ahlul Bait secara umum, Al-Hasan dan Al-Husain secara khusus, terlepas dari ayat-ayat ayatul mawaddah, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, ayat yang tegas-tegas memerintahkan untuk mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun ayatut tathhir, innama yuridullah liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, penggalan ayat ke-33 surat Al-Ahzab yang menegaskan kesucian ahlul bait, maupun ayatul mubahala dan puluhan bahkan ratusan ayat yang berbicara tentang keagungan ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam. Terlepas dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, kita menyaksikan riwayat-riwayat yang telah beliau sabdakan menjelaskan tentang keagungan Al-Husain alaihi salam. Dan ini sekali lagi ketika Rasulullah menjelaskan, penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semata ingin menjelaskan tentang keagungan Al-Husain, namun apa yang beliau lakukan adalah bagian inti dari tanggung jawab kerasulan beliau. Karena beliau tidak sedang memperkenalkan sosok manusia biasa, namun beliau sedang memperkenalkan sosok manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang memperkenalkan kepada kita ketika menjelaskan tentang keagungan Al-Husain, sedang memperkenalkan kepada kita pemimpin umat sepeninggal beliau, pemimpin kaum muslimin yang akan mengawal agama sepeninggal beliau. Ketika Rasulullah memperkenalkan Al-Husain, Rasulullah sedang memperkenalkan kepada kita sosok pribadi agung yang akan mengabadikan agama ini ketika menghadapi ancaman untuk dimusnahkan agama ini, untuk dikubur agar tidak bisa dinikmati oleh generasi demi generasi. Al-Husain yang akan berdiri tegak menghentikan semua upaya, semua usaha jahat untuk mengubur Islam. Sehingga ketika Rasulullah memperkenalkan Al-Husain, pada dasarnya beliau sedang memperkenalkan jaminan keabadian, jaminan keselamatan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu riwayat-riwayat yang berbicara tentang Al-Husain selalu menitik beratkan kepada beberapa poin penting. Poin-poin yang akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikat risalah. Saya akan bacakan beberapa kutipan riwayat